Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Puspita Devi dengan NIM 2020-02-326. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja generator DC dan bagian dasar dari generator DC. Yang pertama yaitu mulai dari bagian dasar generator DC. Yang pertama yaitu stator. Stator adalah bagian tetap dari generator DC. Stator terdiri dari magnet permanen, dua diantaranya yaitu kutub utara dan kutub selatan, yang ditempatkan pas di sekitar rotor. Fungsi utama stator adalah menyediakan medan magnet yang melalui rotor atau kumparan jangkar yang diputar. Loop armatur umumnya ditempatkan di slot inti armatur. Belitan jangkar dibentuk dengan menghubungkan beberapa kumparan secara seri. Loop angker memotong medan magnet karena ada IMF diinduksi di dalamnya. Yang kedua adalah cincin split, adalah perangkat bergerak yang digunakan untuk membalikkan polaritas arus. Cincin dibagi menjadi dua bagian. Kita harus menggunakan cincin split untuk mencapai satu arah arus. Kuas dari cincin split terbuat dari karbon dan berbentuk persegi panjang. Salah satu fungsi dari sikat karbon generator DC ini adalah untuk mengumpulkan arus dari segmen komutator. Untuk bagian dasar yang ketiga adalah galvanometer. Galvanometer adalah aktuator elektromekanis analog yang menghasilkan defleksi putar dari beberapa jenis penunjuk sebagai respon terhadap arus listrik. Untuk yang selanjutnya adalah bagaimana cara kerja dari generator DC. Untuk memastikan bahwa arus tetap sama, yang dibutuhkan adalah sikat-sikat yang terus-menerus mengubah kontak antara kabel-kabel untuk setiap setengah putaran. Jadi, jika arus mengalir pada posisi ini, sikat harus terhubung ke kawat sehingga arus mengalir seperti ini dan keluar. Tetapi ketika kumparan berputar, arah arus akan berubah. Jika kita ingin menjaga arus dalam arah yang sama, untuk setiap setengah putaran kita harus mengubah kontak antara sikat dan kabel. Untuk mengotomatiskan proses dengan menambahkan cincin split. Cincin split adalah cincin yang terbelah di antaranya, memberikan dua setengah cincin dengan beberapa celah di antaranya. Cincin terbelah secara otomatis mengubah kontak untuk setiap setengah putaran. Jadi, sikat yang bersentuhan dengan setengah bagian cincin yang terbelah akan berwarna ungu. Ketika kumparan berputar mencapai posisi ini, maka arus akan berubah. Dan sekarang, untuk bagian lain dari cincin split adalah warna merah muda. Susunan ini menyatakan bahwa arus mengalir dalam arah yang sama. Kumparan mencapai posisi ini harus menyelesaikan setengah putaran lagi. Dengan cara ini, generator DC dibangun di mana hanya mengalir dalam satu arah melalui sirkuit eksternal dengan sikat dan cincin terpisah yang membantu mengubah kontak secara otomatis dengan disebut sebagai komutator. Jadi, cincin split bertindak sebagai komutator. Hal selanjutnya yang sangat penting untuk prinsip kerja generator DC adalah bagaimana kita dapat menentukan arah arus, medan magnet, dan gaya. Untuk menentukan semua ini harus menggunakan aturan tangan kanan Fleming. Jadi, seperti yang dilihat, putaran kumparan harus searah jarum jam, dan gaya yang bekerja pada kumparan A sampai B mendorong bagian kumparan itu ke atas. Bagaimana caranya untuk menggunakan tangan kanan Fleming? Yaitu dengan meletakkan tangan kanan sehingga ibu jari menunjuk ke atas, menunjukkan arah gaya. Jari telunjuk atau jari menunjuk ke arah medan magnet dari kutub utara ke selatan, dan jari tengah akan menunjuk ke arah arus induksi, yaitu demikian juga untuk mencari arus induksi di bagian kumparan C sampai D menggunakan aturan tangan kanan Fleming juga. Jadi, putaran kumparan searah jarum jam dan gaya yang bekerja
pada bagian kumparan C sampai D mendorong bagian kumparan itu ke bawah. Jempol untuk menunjuk ke bawah menunjukkan arah gaya. Jari telunjuk ke arah medan magnet dari kutub selatan dan ke kutub utara. Dan jari tengah akan menunjuk ke arah arus induksi, yaitu dalam hal ini berarti C dan D. Untuk menyimpulkan arus induksi dari ABCD dari kumparan, pengaruh komutator cincin split pada generator DC adalah untuk memastikan bahwa EMF diinduksi selalu dalam satu arah, di mana V mewakili jumlah EMF induksi dan T mewakili waktu. Peningkatan kecepatan putaran kumparan meningkatkan jumlah EMF yang diinduksi. EMF yang diinduksi memiliki tanda positif. Namun, ketika kumparan berputar berlawan arah jarum jam, maka EMF yang diinduksi memiliki tanda negatif. Untuk kesimpulannya, generator DC memiliki banyak keunggulan seperti desainnya sederhana, pengoperasiannya sederhana, sangat handal, tegangan konstan yang dapat dicapai, kontrol kecepatan juga mudah. Generator ditambahkan dalam beberapa aplikasi seperti booster, dalam peralatan las, untuk mengisi baterai di tata surya, dan dalam keadaan darurat di dalam rumah dan kantor. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.